Walaupun kita melihat bekam itu sangat sederhana, hanya mengeluarkan darah gitu dari kulit gitu. Tapi bekam itu punya rantai proses yang panjang gitu. Nabi Muhammad pun lebih sering memilih hari bekam itu pada hari Senin, Kamis dan Jumat di dalam hadis. Ada tekanan di bagian belakang gitu. Kalau kita perut terlalu kenyang juga bisa menyebabkan muntah seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Diksi Aulafia. Alhamdulillah, Diksi Aulafia kembali lagi dengan cerita santai namun penuh makna dan inspirasi. Pada episode kali ini, kita akan membahas salah satu metode pengobatan tradisional yang telah dikenal dari zaman Rasulullah SAW. Kita untuk mengulas topik yang sangat penting ini, alhamdulillah telah hadir bersama kita narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Assalamualaikum Bang Marlin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Bang. Sehat. Alhamdulillah. Nah, sahabat Diksi, Bang Marlin ini adalah seorang ahli bekam yang telah menangani berbagai macam kasus dan memiliki pemahaman mendalam tentang teknik bekam yang benar dan aman. Selain itu, beliau juga merupakan salah seorang dari angkatan pertama murid Ustadz Ahmad Irfan. Dalam episode ini kita akan membahas berbagai aspek penting seputar bekam, dimulai dari apa itu bekam, apa saja manfaat yang dapat kita dapatkan dari melakukan pengobatan bekam, serta apa efek sampingnya, dan apakah ada waktu-waktu tertentu yang dianjurkan untuk melakukan pembekaman ini, serta apakah bekam menjadi salah satu cara pengobatan Rasulullah yang dilakukan. Mari kita simak bersama pembahasan yang sangat bermanfaat ini untuk menambah wawasan kita tentang metode pengobatan bekam. Untuk pertanyaan pertama nih Bang, boleh dijelasin nih apa itu bekam? Mungkin sahabat Diksi belum ada yang tahu nih apa itu bekam. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatihil lima ughliqa wal khatimil lima sirril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi. Baik, sebelum saya menjelaskan apa itu bekam, ya saya ingin menjelaskan historis atau sejarah bagaimana bekam itu ya. Boleh Bang. Ya, bekam itu merupakan salah satu pengobatan alternatif atau yang paling salah satu pengobatan alternatif yang paling tua. Oh, paling tua Bang. Betul. Jadi menurut dari catatan-catatan sejarah arkeologi bahwa bangsa-bangsa Mesir, bangsa Persia itu ribuan tahun sebelum Masehi itu sudah mengenal teknik pengobatan bekam. Gitu. Jadi bekam itu bukan ditemukan oleh Nabi Muhammad sebetulnya, tapi sudah sebelumnya. Ada betul jauh sebelum Nabi Muhammad itu lahir, itu sudah ada. Di India sudah ada, di Persia ada, di Mesir ada, gitu. Bahkan di Cina juga ada. Nah, masing-masing itu berbeda penyebutan gitu, betul. Kalau di Arab disebutnya hijama. Hijama. Betul. Kalau di sini disebutnya itu bekam, seperti itu. Kalau di Barat, di Eropa disebut atau Amerika disebutnya blood cupping. Seperti itu. Nah, apa itu bekam? Bekam itu secara teknisnya adalah mengeluarkan darah afkir atau cairan-cairan sampah metabolisme tubuh melalui tusukan jarum atau sayatan pisau bedah. Ya, kita keluarkan melalui cupping atau cup seperti itu dengan udara negatif di dalamnya. Seperti itu. Masya Allah. Sekarang kita udah tahu ya sahabat Diksi bahwa bekam itu metode pengobatan dengan cara mengeluarkan darah kotor ya Bang? Betul. Dengan alat khusus. Darah kotor dan cairan sampah tubuh. Betul. Jadi ada dua yang keluar. Ada dua Bang? Iya, dalam bekam itu ada dua cairan yang keluar. Yang pertama adalah darah afkir. Darah afkir. Ya, sel-sel darah merah kita yang sudah tua, yang sudah rusak, itu yang kita keluarkan. Dan yang kedua adalah cairan-cairan sisa-sisa
sampah metabolisme tubuh kita. Oh, Masya Allah. Berarti ada dua ya. Betul. Sekarang pasti banyak yang bertanya-tanya nih Bang. Sebenarnya apa sih manfaat dari bekam itu sendiri? Dan apakah ada efek samping yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk dibekam? Ya, kalau manfaat dari bekam itu sendiri itu sangat banyak ya gitu. Walaupun kita melihat bekam itu sangat sederhana, hanya mengeluarkan darah gitu dari kulit gitu. Tapi bekam itu punya rantai proses yang panjang gitu. Salah satunya yaitu adalah yang pertama adalah bekam itu sebagai ginjal plus atau ginjal kedua bagi tubuh kita. Betul. Karena kenapa? Bekam itu sama dengan ginjal untuk membersihkan darah. Nah, artinya apa? Bekam selain menyaring kotoran yang ada di darah, dia juga membuat kinerja ginjal semakin ringan. Begitu. Dan bukan hanya itu saja gitu, bekam juga dapat membuang kotoran-kotoran hasil sisa-sisa metabolisme tubuh kita seperti lemak, terus seperti kolesterol, trigliserida, seperti itu. Itu akan bisa dibuang oleh bekam seperti itu. Karena cairan-cairan tersebut, sampah-sampah metabolisme ini oleh tubuh itu ditumpuk di pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah halus yang adanya tuh di bawah kulit, jaringan kulit, sekitar 1 atau 2 mili, seperti itu. Itu yang kita buang. Jadi bukan darah sehat yang kita buang, tapi darah-darah afkir yang sudah habis masa kadaluarsa dan juga cairan sisa-sisa sampah metabolisme tubuh, seperti itu. Atau yang di dunia kedokteran itu disebut cairan interstisial. Betul. Nah, apa efek sampingnya Bang kalau dari Kalau efek samping setelah bekam itu untuk pasiennya itu biasanya sehari setelah bekam itu akan merasakan agak sedikit gatal di bagian tusukan. Oh, gatal ya Bang? Betul. Nah, kenapa itu menjadi gatal sedikit gitu? Karena tubuh itu mengeluarkan yang namanya enzim histamin. Nah, enzim histamin itu keluar ketika biasanya tubuh kita tuh ada terluka seperti kena goresan atau jatuh gitu, seperti mohon maaf kalau kita korengan jatuh masih kecil dari sepeda. Nah, ketika koreng itu sudah mau kering, itu biasanya itu kan pengen ada rasa gatal untuk menggaruk ya. Nah, itu karena di cairan histaminnya itu sedang keluar. Nah, cairan histamin itu merupakan cairan imunitas gitu, supaya bakteri dan kuman-kuman itu tidak bisa berkembang biak di dalam luka kita. Makanya agak sedikit gatal. Paling hanya itu aja. Efek samping. Betul, efek sampingnya gitu. Cuma gatal aja Bang? Betul, cuman gatal aja. Jadi Cuman ada kriteria beberapa yang tidak boleh untuk kita bekam. Apa tuh Bang? Nah, salah satunya adalah anak yang masih terlalu kecil. Betul. Karena bekam itu minimal itu usia 15 tahun. Nah, untuk maksimalnya kita harus melihat tekstur kulit si pasiennya. Kalau dia kulitnya sudah terlalu tidak elastis, kendor gitu, itu kita tidak bisa bekam gitu. Karena ketika kita paksa bekam maka kulitnya akan pecah biasanya. Betul. Dan yang kedua adalah wanita haid. Itu juga dilarang, betul, tidak boleh untuk dibekam. Seperti itu. Masya Allah. Ya Bang, biasanya ada pertanyaan juga nih Bang. Apakah ada waktu-waktu tertentu yang disarankan untuk melakukan bekam? Mungkin ada hari-hari atau waktu-waktu yang tertentu. Wah, waktu-waktu tertentu di dalam Islam, Nabi Muhammad itu menyunahkan dalam 1 bulan ada 3 hari waktu-waktu sunnah berbekam. Yaitu pada tanggal 17, 19, dan 21 Hijriah. Seperti itu. Dan Nabi Muhammad pun lebih sering memilih hari bekam itu pada hari Senin, Kamis, dan Jumat di dalam hadis. Senin, Kamis, Jumat ya? Betul. Nah, untuk secara medisnya, lebih baik mana bekam dilakukan siang dengan malam. Nah,
lebih baik dilakukan pada waktu siang hari ketimbang pada malam hari. Itu kenapa? Karena ketika siang hari organ tubuh kita atau aliran darah kita itu masih sangat aktif gitu. Nah, oleh karena itu disitulah waktu bagus untuk dibekam. Insya Allah, jadi ternyata memang ada waktu-waktu yang disunahkan untuk melakukan bekam. Ya. Nah, Bang Malin, mungkin sahabat Diksi juga ada yang penasaran nih. Apakah benar bekam ini termasuk salah satu pengobatan yang pernah dilakukan langsung oleh Rasulullah SAW? Baik, betul sekali. Bekam ini adalah salah satu pengobatan yang dipraktikkan langsung oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita juga mendapatkan oleh-oleh bekam ini dalam perjalanan Isra Mi'raj. Masya Allah. Jadi antara bekam dan sholat itu sebetulnya Nabi Muhammad dapat perintah yang sama ketika ya, Isra Mi'raj. Betul. Bedanya Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat itu dari Allah dan mendapatkan perintah untuk berbekam, malaikat yang memerintahkannya itu ketika sama Isra Mi'raj. Seperti itu. Insya Allah, ternyata Rasulullah sendiri pernah melakukan bekam, bahkan menyarankan kepada sahabatnya nih Bang. Betul. Masya Allah. Dan bahkan Rasulullah sendiri yang mengajarkan titik-titik bekam tersebut. Masya Allah. Betul. Ada titik-titik bekam sunnahnya seperti di bagian kepala, di bagian leher gitu, di bagian pusat tengkuk tengah gitu, al-kahil gitu, atau di bagian pundak, katifain gitu. Itu Rasulullah pernah berbekam di daerah tersebut. Berarti semua badan bisa dibekam atau ada yang tidak bisa? Ya, kalau semua badan itu tentunya tidak bisa dibekam. Jadi ada area-area di tubuh kita tuh yang tidak boleh dibekam, terutama di daerah persendian, betul, di daerah dada gitu, terus dan di daerah yang terdapat ada luka. Nah itu tidak betul, nah itu tidak boleh seperti itu. Masya Allah. Nah, sebagai penutup nih Bang Malin, Ya. boleh dong di-share sedikit tips atau anjuran buat sahabat Diksi yang mungkin baru pertama kali ingin mencoba bekam. Nah, apa aja nih yang perlu dipersiapkan sebelum dan sesudah bekam, baik dari segi fisik maupun niatnya? Oke, baik. Untuk jamaah-jamaah Alfia yang ingin berbekam dan baru pertama kali dibekam, langkah-langkah yang pertama yang harus dipersiapkan yang pertama adalah sebaiknya mandi dulu. Mandi dulu. Betul, membersihkan badan dulu. Karena kenapa? Karena setelah berbekam itu badan kita tidak boleh kena air selama 3 jam. Oh, boleh. Gitu, betul. Jadi kalau bisa kita mandi dulu seperti itu, membersihkan badan dulu. Dan yang kedua, usahakan dalam kondisi perut tidak terlalu kenyang dan tidak terlalu lapar. Kenapa itu, Seperti Bang? Karena kalau ketika terlalu kenyang pun ketika dibekam itu akan terasa enak jadinya. Betul. Kan bekam itu ada tekanan di bagian belakang gitu. Kalau kita perut terlalu kenyang juga bisa menyebabkan muntah seperti itu. Juga jangan terlalu lapar juga tidak boleh. Karena bekam itu kan membuat kita tuh lemas gitu. Jadi kalau terlalu lapar nanti tidak ada tenaganya. Seperti itu. Betul. Nah, yang ketiga yang pasti yaitu menyiapkan alasnya. Seperti itu. Entah itu bisa kondisi duduk atau bisa juga kondisi berbaring tengkurap. Seperti itu. Nah, untuk setelah dibekam, yang saya katakan barusan, yaitu kita tidak boleh terkena air di bagian bekas bekamnya itu. Betul, itu dikhawatirkan karena untuk menghindari adanya iritasi karena bakteri atau patogen yang masuk melalui luka bekam, tusukan, dan juga pori-pori kulit, seperti itu. Dan juga yang terakhir adalah setelah selesai bekam, usahakan menggunakan baju yang baru. Baju baru. Betul, yang baru dari lemari kita, yang baru gitu. Karena baju-baju lama kita kan sudah terkena bakteri. Betul, sudah terkena keringat. Kita tidak sadar senderan di tembok atau terkena kotoran-kotoran seperti itu. Nah, tadi yang bekas bekam tuh hilangnya itu berapa lama ya? Untuk bekas bekam itu relatif. Ya, ada yang kisaran 1 minggu, ada yang kisaran 2 minggu.
Paling cepat 1 minggu. Paling cepat 1 minggu, betul. Seperti itu. Alhamdulillah sahabat Diksi Alofia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung episode kali ini. Terima kasih kepada Bang Marlin Ya, sama-sama. atas penjelasan yang luar biasa tentang bekam pengobatan ini. Semoga ilmu yang diberikan hari ini bisa menjadi inspirasi dan menambah wawasan kita semua dalam menjaga kesehatan dengan cara yang sesuai dengan sunnah. Ya. Jangan lupa untuk terus ikuti episode-episode selanjutnya. Insya Allah kita akan terus menghadirkan obrolan santai, namun kaya makna dan tentu saja membawa keberkahan. Saya Anis Fadur Rahman, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.